Hai, halo semuanya. Ya, balik lagi bersama di channel Selalu Berbisnis dan Edukasi. Oke, jadi di sini kita masih membahas mengenai balsamik. Ya, di part 2 sekarang ya. Jadi di part video sebelumnya ya, itu gue membahas mengenai tools-toolsnya dan juga penjelasan singkat aja. Dan sekarang gue akan berikan sebuah triks ya untuk menariknya yang kita bahas ini, karena ini akan mempermudah penjelasannya kepada klien atau ke developernya ya, atau ke programmernya. Nah, sering banget ya ketika sedang membuat atau bangun apps ya, bentuk mobile maupun website, itu terkadang kita perlu tahu nih action-actionnya itu dari mana ke mana gitu. Nah, ini kita belajar dasarnya aja. Nah, karena gue nggak langsung ngejelasin ke project yang langsung ribet gitu ya, karena ini gue buatnya juga lama banget ini. Ya, ada tracking, ada banyak hal ya, ada isi data, ada backup. Ini semuanya ini perlu waktu untuk mendesainnya. Tapi di sini gue pengen hal yang simple aja. Paling nggak kalian paham, nanti tinggal dipelajari aja mengenai toolsnya dan action, call to actionnya tuh gimana ya. Oke, call to action ya, bukan call, sorry ya. Oke, jadi kita memanggil dari misalkan page login ini. Ketika login itu nanti kan ada beberapa hal ya terjadi gitu. Misalkan entah data belum ada, kita perlu jelasin nih secara detail gitu. Nah, jadi seperti ini, gua akan berikan play ya. Di sini bisa langsung kita simulasikan ya. Misalkan di sini kita sedang perusahaan ya, apps ya, bentuk entah e-commerce atau game bebas ya. Misalkan ini logo ya, bentuk logo yang udah gue desain sebelumnya di video sebelumnya. Lalu di sini kita menambahkan login ya. Ketika login itu biasanya orang kan akan ada kesalahan ya, atau langsung masuk ke page-nya. Jadi kita masuk ke yang gagalnya. Nah, ini di sini udah ada keterangan gagal login, jadi dia akan ada menampilkan keterangan. Nah, Anda belum mendaftar. Nah, seperti itu. Jadi itu action ya. Jadi itu yang dinamakan action. Nah, jadi kita perlu buat dua page. Jadi di sini kita action loginnya ya. Jadi kita masuk pada ke gagal login. Gitu. Jadi gampang ya. Jadi di sini gue ulangin aja ya. Di sini gue hapus ya, ibaratnya loginnya ini gue hilangin ya. Misalkan nggak ada ya, no link. Biasanya itu awal-awal no link ya. Jadi di sini akan gue masukin. Jadi ketika kita klik login, kita akan masuk ke direct ke call to actionnya. Ini akan memanggil pada Anda belum mendaftar ya, seperti itu. Nah, ini kita tambahkan aja, jadi gampang. Sini kita masuk pada ke gagal login. Nah, dia akan masuk ya ke Anda belum daftar. Nah, ketika kita masuk pada klik daftar ya, itu akan call to actionnya ke link page daftar akun gitu. Nah, di sini kita akan buat ya. Kebetulan ini kan buatnya agak lama ya, jadi persingkat, kalian bisa tiru aja seperti ini modelnya. Ya, untuk daftarnya tinggal klik aja daftar. Di sini pada linknya itu ke page daftar. Nah, ini untuk namanya gue udah buat ya. Tinggal di rename aja. Nah, untuk caranya tinggal di duplicate aja ya. Klik kanan, duplicate. Nah, seperti ini aja gitu, simple kan. Oke, ini gue delete aja. Nah, jadi kita coba simulasikan ya. Kita delete dulu. Oke. Nah, jadi ini udah gue masukin ya, yaitu daftarnya ke page daftar. Oke, kita coba simulasikan lagi. Nah, ini trik pada link ya, call to action ya. Jadi kayak memanggil gitu. Nah, ini kita login. Oke, kita login. Ini kita sudah masuk pada page yang pertama ya, page kedua. Nah, ini berarti dari pertama. Oke. Nah, di sini kita masuk, kita ke login. Nah, lalu di sini kita belum daftar ya. Lalu kita masuk ke daftar. Nah, seperti itu. Jadi ini memanggil ke daftar. Nah, setelah daftar itu, misalkan kita akan buat ya, kita buat data belum terisi seperti itu misalkan. Oke. Jadi kita duplicate ya. Kita duplikat. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja. Misalkan ketika kita masuk daftar, ternyata datanya itu belum lengkap gitu. Kita masukkan notifikasinya di mana ya? Enaknya di atasnya aja kali ya. Di atasnya aja, di sini kita tambahkan menu teks. Nah, ini gagal daftar. Kita rename. Gagal daftar. Oke, kita rename. Ya. Sini kita masukkan bukan gagal daftar ya. Data belum lengkap gitu. Data Anda
data yang Anda isi belum lengkap. Oke, tanda seru ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan ada notifikasinya ketika daftar, ada muncul notifikasi data Anda belum lengkap gitu. Jadi warnanya merah. Nah, gitu ya. Data Anda isi belum lengkap. Gimana kata-kata yang enak? Data yang Anda isi belum lengkap. Ya, enak lah ya. Nah, jadi nanti kita akan call to action-nya. Oke. Kita akan langsung aja coba ya dari login. Oke. Oh ya, tadi belum ditambahin ya. Jadi di sini ketika daftar, lalu kita action-nya ya, kita klik. Sini kan teks ya, jadi pastiin bisa ya. Ini rectangle sama teks beda ya. Oke, kita kasih linknya adalah gagal daftar. Oke, jadi kita coba ulangi. Nah itu ya, jadi gampang cara untuk menambahkan linknya itu simple. Di paste daftar, lalu wall control ya namanya, lalu kita ke gagal daftar. Jadi terserah mau manggilnya tuh kemana gitu ya, bebas. Oke, kita login, kita masukkan. Oke, nah di sini kita klik login. Nah, Anda belum daftar, lalu kita daftar. Nah, lalu kita klik daftar, lalu di atas misalkan anggapnya data belum lengkap. Nah, jadi seperti itu. Simple banget kan? Nah, itulah untuk link call to action-nya ya. Jadi menambahkan link lah intinya gitu. Nah, sebenarnya ini opsional guys. Ini kalau ingin secara detail ya. Tapi di beberapa project kemarin gua itu action ini opsional, jadi nggak perlu. Kalau gue sendiri yang project itu nggak pakai kayak gitu karena ribet gitu. Lebih baik kita rapat ya ke developernya, lalu ngejelasin. Jadi ada page login ini kemana nih gitu. Jadi memang pada saat UI UX designer ini itu memang kita perlu runding gitu pada developer atau programmer ya. Itu gimana sih gitu. Kita omongin nih. Ini nanti setelah kita login itu akan ada muncul apa gitu ya. Jadi seperti itulah. Jadi landing page-nya ngarah ke mana gitu. Jadi kita perlu ngejelasin semua gitu. Jadi ini masih yang dasar aja gitu ya yang gue jelasin. Misalkan kalau kelas website atau apps ya itu misalkan kayak bentukan, misalnya kita e-commerce ya, sedang membangun sebuah e-commerce ya. Jadi misalnya kayak checkout nih. Checkout ini mau ngumpulin apa nih, data kayak estimasi ya, ada data harga kayak keranjang kuning gitu ya, ada keranjang di menu-menu itu semua tuh dibicarakan gitu. Jadi itu ada apa ya, flow chart-nya gitu. Jadi ada asal usul dari pembentukan UI UX ini gitu. Nah, jadi mungkin kalian paham lah ya untuk para UI UX designer, tapi kalau kalian yang mungkin sedang menggeluti, sedang belajar, ini dasar-dasarnya tuh seperti ini gitu. Jadi kita datang nih, kemarin memang gue juga seorang freelancer kan, gue datang ke tempat ini, dia pengen bikin project sebuah kayak landing page ya. Jadi nanti gue di situ buat strukturnya, dan itulah gue buat ini ya, data-datanya. Ini data-data strukturnya. Nah ini nanti kita nambahkan icon, ini panjang banget ini buatnya. Nah ini gimana actionnya, tampilannya. Nah ini udah sering banget sih yang ada di web-web kayak gitu. Ya gitulah simpelnya, sangat mudah banget kan. Ini gua bahas yang tutorial singkat aja yang untuk pemula banget ya. Gue juga memang masih belajar juga. Ini khusus gue juga ya, agar gue mengingat kembali gitu. Karena memang itu lagi kebetulan aja ada project gue jadi sketsa dasar ya, sketsa dasar dari sebuah landing page. Jadi gue pengen sharing nih ke kalian. Memang itu untuk mendapatkan kliennya kita nanti harus buat portofolio yang banyak gitu. Gue sendiri sih lebih ke desainer, tapi memang gue di challenge ya. Kebetulan memang proyeknya dari kerjaan ya, jadi gue di challenge mencoba untuk jadi seorang UI UX gitu. Dan ternyata ya lumayan lah, ternyata gue ada gambaran nih untuk membuat sebuah UI UX dasar ya, dasar untuk pembuatan apps atau aplikasi ya, gitulah intinya. Karena memang kalau teman-teman jadi seorang desainer ya udah paham lah, udah ada gambarannya gitu, udah pasti simple lah memahaminya gitu ya.
Jadi ini tuh berpotensi ya untuk mendapatkan cuan gitu. Tinggal kalian lebih gali lagi ya. Jadi tinggal kalian gali lagi lebih dalam ya mengenai potensi UI UX. Nah, nantinya kalian bisa ke aplikasi selanjutnya kayak kelas Figma, itu udah langsung yang keren banget gitu ya. Kalau ini bentuk dasar sketsanya aja. Oke, lanjut. Oke, gitu aja. Nanti kita lanjut di part 3 untuk pembahasan mengenai komunikasi sebagai UI UX designer. Jadi ini tuh kalau kalian jadi seorang introvert gitu ya, saat ini ya, dan gue juga memang mengklaim diri gue seorang introvert, tapi dalam project ini kita harus bisa communication. Nah, nanti di part selanjutnya gue akan bahas yaitu mengenai komunikasi UI UX designer. Dasar-dasarnya aja gitu. Yang penting kita bisa mendevelop ya, kita bisa berbicara kepada developernya dan juga developer. Jadi kita perlu tahu nih strukturnya nih seperti apa. Jadi kita jelasin. Oh nanti nih actionnya nih sini nih kayak gini strukturnya bla bla bla. Ini nih enaknya tuh ditambahin drop down. Kita perlu juga ngasih arahan gitu ya. Kita juga sebagai UI UX juga memang wajib banget sering-sering lihatlah di media sosial, sering-sering update kayak apps terbaru ya. Banyak kok di Google Play itu banyak banget ya. Kita cari aja Google Play apps ya. Google Play apps. Oke. Sorry. App startup. Nah, jadi ini banyak banget, tinggal dipelajari strukturnya aja teman-teman gitu ya. Oke, gitu aja karena gue sini sama-sama belajar. Jadi tinggal kalian praktekin aja, nanti kalau ada kritik dan saran di kolom komentar bisa langsung komen aja. Atau ada yang mau request juga, nanti akan gue buatin ya. Ya gitu aja, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nanti kita tunggu di part selanjutnya. Buat yang mau nonton di part sebelumnya, bisa ada di link di deskripsi ya. Atau bisa klik di playlist channel ini, yaitu Belajar Bahasa Amik. Oke, jadi gitu aja. Thank you. Dah.